Ya, terima kasih rekan-rekan media. Sebenarnya dari kemarin secara estafet dan bertahap, kami sebagai kuasa hukum warga yang menempati bidang tanah di Jalan Agung Tengah 4 Blok I7 ini sudah melakukan pembelaan secara hukum. Kita ini kalau dibilang perjuangan sudah terbuka dan terang-terangan ya. Pertama kemarin kami ke Polres Jakarta Utara menyampaikan pengaduan langsung kepada Kapolres Metro Jakarta Utara melalui surat kami tertanggal 25 Agustus ya, tertanggal 5 Agustus. Jadi sudah diterima dengan baik dan sudah diberikan paraf tanda terima. Itu kemarin. Kemudian tadi pagi kami menyampaikan surat ke Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu perihal pemberitahuan sekaligus peringatan agar BPN Jakarta Utara menghentikan dan atau tidak melakukan proses apapun terhadap permohonan-permohonan atas penerbitan apapun mengenai sertifikat hak guna bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Agung Tengah 4 Blok I7 Kapling nomor 7 yang saat ini tepatnya posisinya ada di belakang saya. Itu tuh sampai tadi dan sudah diterima dengan baik. Nih, sudah ada tanda terima, cap tanda terima dengan nomor surat 229. Ya, jadi itu untuk kemarin dan sekarang. Dan hari ini kami melakukan dokumentasi karena ini sangat penting. Di mana dokumentasi kami lihat bangunan-bangunan itu bukan bangunan kemarin atau 1 tahun 2 tahun, tetapi memang bangunan-bangunan sudah tua. Artinya bahwa masyarakat yang menempati itu dilihat dari bangunan yang berdiri itu memang sudah jauh, sudah berpuluh tahun bahkan jika diteliti mungkin dari listrik yang sudah terpasang di situ, itu pasti nanti di sana ada rekam jejaknya di PLN. Jadi itu bisa membuktikan dari tahun berapa masyarakat sudah ada di sini. Seperti pengakuan dari klien kami yang ada di sini, mereka itu sejak 1988 dan yang ada di sini sudah mulai masuk generasi yang kedua dan ketiga juga. Jadi itu ya. Jadi kalaupun ada pihak-pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai pemilik terhadap bidang tanah ini, ya silakanlah kalau mereka bisa menunjukkan bukti kepemilikan, tentunya itu akan bisa menunjukkan bahwa siapa pemiliknya gitu. Bukan hanya mengaku-ngaku tapi tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Siapa saja boleh berbuat seperti itu. Jadi itu kalau menurut kami sebagai kuasa hukum. Klien kami dimintai keterangan sehubungan dengan klarifikasi, ya undangan klarifikasi. Kami juga menyampaikan pengaduan secara langsung yang ditujukan ke Pak Kapolres, Polres Metro Jakarta Utara. Jadi itu sudah diterima pengaduan, sekaligus kami mendampingi klien kami untuk meminta perlindungan hukum. Karena jelas-jelas yang mereka rasakan adalah pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum. Mulai dari pengerusakan yang dilakukan terhadap pintu gerbang, kemudian dilakukan pemutusan terhadap listrik yang nyata-nyata mereka lah yang mengajukan pemasangannya. Tiba-tiba datang orang tanpa menunjukkan alas hak yang sah dan bisa dipercaya dengan hanya menunjukkan saja, artinya sertifikat, tiba-tiba datang merusak, melakukan tindakan anarkis. Nah, itu yang kami adukan kemarin. Ya, tentunya kami memuat sedikit kronologi ya, bahwa klien kami ini, mereka sudah menempati sejak tahun 1988, sudah ada di atas bidang tanah ini, menempati, mendiami, kemudian memberdayakan. Jadi artinya sebelumnya tanah ini tidak berdaya guna. Jadi undang-undang kita menyatakan bahwa tanah yang ada di negara kita ini harus diberdayakan. Itu ya yang pertama, kronologinya kita sampaikan bahwa mereka telah mendiami, menguasai tanah ini sejak tahun 1988. Kemudian estafet sampai ke yang sekarang. Yang kedua, kita menceritakan lagi, menyampaikan lagi bahwa tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 9 pagi ada segerombolan. Kenapa saya bilang segerombolan? Karena menurut kami tidak jelas. Segerombolan orang datang melakukan tindakan anarkis. Kalau mereka taat hukum, tidak akan melakukan tindakan anarkis. Ada pengadilan negeri untuk tempat mengajukan gugatan kalau mereka memang orang-orang yang punya hak atas tanah ini. Ada
kepolisian untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana yang mereka alami. Bukan datang bergerombol kemudian melakukan pengerusakan sewenang-wenang kemudian melakukan pemutusan PLN seolah-olah mereka adalah petugas PLN. Nah, ini kami akan nanti laporkan juga kepada pihak PLN. Orang-orang itu yang sudah ada di rekaman video dan foto yang kami miliki sebagai bukti akan kami laporkan. Orang ini apakah memiliki surat tugas dari PLN ataukah oknum yang dibayar oleh gerombolan orang itu? Kalau dibayar berarti jelas ada maksud-maksud yang tidak baik. Itu yang tadi ya. Kemudian yang berikutnya kami meminta agar tindakan orang-orang ini, segerombolan orang ini ya segera diproses secara hukum yang berlaku di undang-undang kita. Kalau kami melihat ada pengerusakan, jadi tentunya 406 ada yang menyuruh, dan ada yang ikut serta. Nah, di situ kami laporkan 406 junto 55-nya.